Semangat pagi para pejuang NIP, kembali lagi di channel Meja Perawat. Jangan lupa ya, like dan subscribe-nya, gaskeun. Baik teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilindungi dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan berlatih tentang soal tes bakat skolastik, numerik, penalaran analitik, dan logis untuk P3K. Kalau untuk CPNS itu sama dengan soal TIU. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Silakan buat teman-teman di setiap soal untuk di-pause dan dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian setelahnya samakan jawabannya apakah sudah benar atau belum. Oke. Di soal yang pertama, 46 adalah titik-titik persen dari 184. Nah, jadi 46 ini adalah hasilnya teman-teman. Awas jangan tertukar ya. 184 itu adalah perkalian awalnya. Kalau saya tuliskan itu seperti ini. 184 dikali A persen. Ini yang kita tanyakannya ya. Sama dengan 46. Jadi tinggal dipindah ruaskan. A persen sama dengan 46 dibagi 184. Jika kita perkecil, ini menjadi 46 dibagi 46 1, 184 dibagi 46 adalah 1/4. Atau 1/4 itu adalah 25 dari 100. Nah, jadi isinya adalah 25%. Soal berikutnya, 1 kilogram ditambah 2 ons ditambah 0,2 kuintal sama dengan titik-titik gram. Artinya semuanya akan lebih mudah bila kita konversikan ke dalam gram. Nah, ini dia teman-teman. 1 kilogram artinya 1000 gram, 1 ons 100 gram, 1 kuintal sama dengan 100 kilogram sama dengan 100.000 gram. Tinggal kita masukkan. Yang ini tetap 1000. 2 ons berarti 2 kali 100, 200. 0,2 kuintal tinggal dikali yang 100.000. Berarti hilangkan nolnya untuk menghilangkan koma yang ini. 1 ya. Jadi sisa nolnya adalah 4. Jadi 20.000 ya ini teman-teman. Tinggal kita jumlahkan. 20.000 tambah 1000, 21.000 ditambah 200 jadi 21.200. Ya betul, jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya, 1/8 ditambah 2/4 ditambah 0,75. Di video saya sebelumnya, untuk menyelesaikan hitungan seperti ini, alangkah lebih baiknya teman-teman harus mengetahui bahkan hafal tentang pecahan istimewa. Nah, sama halnya dengan teman-teman mengetahui 5 kali 5 25, 5 kali 6 30, 5 kali 7 35, itu akan mempercepat proses teman-teman untuk menghitung soal seperti ini. Nah, kita lihat dulu di jawaban A, B, C, D, dan E itu bentuknya 1 koma. Artinya yang dirubah adalah dua bilangan ini, bukan yang 0,75. Nah, akan saya tampilkan kembali. Ini adalah pecahan istimewa ya teman-teman. Silakan untuk ditulis, dicatat atau di screenshot, dan silakan untuk saya sarankan dihafal ya teman-teman, karena ini sangat membantu supaya teman-teman lebih cepat dalam mengerjakan soalnya. Oke. Nah, misal ini 1/8, ini adalah 0,125. Nah, kita tulis 0,125. 2/4 ini masih bisa disederhanakan menjadi setengah. Setengah artinya 0,5. Kemudian yang terakhir adalah 0,75. Tinggal teman-teman jumlahkan. 5, 7, 7 tambah 5, 12, tambah 1, 13. Satunya ke sini. Nah, 1,375. Jawabannya adalah yang D. Soal selanjutnya. Jika X sama dengan 1/4, P sama dengan 1/X, dan Q sama dengan 1/2X, tentukan hubungan P dan Q. Oke, yang sudah ada nilainya itu adalah X ya teman-teman. Jadi kita bisa langsung memasukkannya. P sama dengan 1/X-nya berapa? 1/4. Untuk menyelesaikan soal seperti ini harus diputar balik. Jadi seperti ini. 1 ini artinya kan 1/1. Nah, 1/4 kalau mau dinaikkan ke atas itu harus dibalik menjadi 4/1. Dan ini menjadi kalian. Nah,
1 kali 4, 4. 1 dikali 1, 1. Dan isinya adalah 4. Jadi yang P itu adalah 4. Kemudian yang Q sama dengan 1 per 2X. 1 per 2, 1 per 4. Nah, sama dengan 1 per 2 dikali 1 per 4, 2 per 4. 2 per 4 bisa disederhanakan menjadi setengah. Nah, setengah sama, ini juga dikalikan silang ke atas. Isinya menjadi 2. P4, Q2. Kita lihat di pernyataannya. P sama dengan setengah Q. Q-nya itu 2 ya. 2 dikali setengah ya 1, salah. Karena P adalah 4. P lebih kecil dari Q, salah. P lebih besar. P tambah 2 sama dengan Q. 4 tambah 2 sama dengan Q, salah. Karena Q adalah 2, sedangkan 4 tambah 2 itu 6, salah. P min 2 sama dengan Q. P-nya itu 4, min 2 berarti 2. Q sama dengan 2, betul. Nah, ketika teman-teman sudah dapat jawabannya, sebenarnya teman-teman bisa saja langsung memilih gitu, tanpa harus mengecek jawaban yang ada di bawahnya. Tapi untuk lebih validnya, karena ini latihan, saya cek lagi yang opsi terakhir. P sama dengan Q min 2. P sama dengan Q berarti 2 dikurangi 2, 0 dong. Salah, P-nya kan 4, sedangkan ini 0. Jadi jawaban yang benar adalah D. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bayu berumur 10 tahun, Dani 3 tahun lebih tua dari Bayu, Ida berumur 2 tahun lebih muda dari Dani, urutan umur mereka dari yang termuda. Ya. Bayu berumur 10 tahun. Bayu udah jelas nih 10 tahun ya. Dani umurnya lebih tua dari Bayu 3 tahun. Berarti 10 tambah 3. Nah, berarti 13 ya teman-teman. Ida berumur 2 tahun lebih muda dari Dani. Nah, Dani kan 13. Dia lebih muda katanya 2 tahun dari Dani. Artinya dikurangi 2, isinya adalah 11. Jadi, yang paling muda adalah Bayu, Ida, dan Dani. Jadi, urutannya adalah yang A. Soal selanjutnya, ini soal deret angka ya teman-teman. Kita coba dari angka yang pertama ke angka yang kedua. 1 ke 2 tambah 1, tambah 1 ini tambah 3, tambah 3. Nah ini kejauhan ya teman-teman. Dan kita lihat di soalnya pun ini membutuhkan 2 jawaban. Biasanya kalau membutuhkan 2 jawaban biasanya harus loncat. Nah kita coba ya. 1 loncat ke angka 3 dikali 3. 3 ke 9 kali 3. 9 kali 3 berarti di sini harusnya 27. Kita coba angka 2 ke angka 3 kali 3 juga, 2 kali 3 6, 6 kali 3 18, betul. 18 kali 3, 3 kali 8 24, 3 kali 1 3, tambah 2 5. Jadi 27 dan 54. Nah, ada jawabannya yang E ya, teman-teman. Soal selanjutnya. Ini soal premis ya, teman-teman. Jika mahasiswa belajar, mereka akan lulus. Andi adalah mahasiswa yang lulus. Kesimpulan yang tepat adalah, nah biasanya teman-teman kalau ada pertanyaan tentang kesimpulan, kemudian ada kalimat atau kata yang sama, itu biasanya tidak disertakan lagi. Seperti ini, mereka akan lulus nih. Lulus ini bisa kita coret ya teman-teman. Jika mahasiswa belajar, mereka akan lulus. Andi adalah mahasiswa yang lulus. Setelah kita coret, kita coba lihat di opsinya. Andi akan lulus. Andi sudah jelas sudah lulus kan? Artinya salah. Jika Andi belajar, Andi akan lulus. Masih ada juga kata lulus ya. Salah. Andi adalah mahasiswa yang senang belajar. Pernyataannya tidak seperti ini. Ini juga salah. Andi adalah mahasiswa yang belajar. Andi adalah mahasiswa yang belajar. Nah, ini jawaban yang benar. Tapi kita coba cek yang terakhir. Andi telah lulus karena belajar. Nah, ini juga salah. Ini ada lulusnya juga ya. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Ini adalah soal analogi. Di sini teman-teman untuk soal analogi itu bisa menggunakan kalimat penghubung. Nah, misalnya mosi ini dengan keputusan apa?
kira-kira menggunakan kalimat penghubungnya. Mosi ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sinonimnya. Jadi semisal mosi sama dengan keputusan, interpretasi berarti sama dengan iya betul. Isinya adalah pandangan. 5 orang siswa A, B, C, D, dan E tinggal dalam asrama. Masing-masing punya cara menuju kampus. E selalu berangkat paling dulu atau paling akhir. D selalu berangkat lebih dulu dari A. B selalu berangkat lebih dulu dari C. Jika B di urutan keempat, maka siapa yang terakhir? Nah, berarti ini menanyakan urutan yang paling akhir. Ini ada 5 siswa nih. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di soal pernyataan yang sudah jelas ini adalah si B yang berada di urutan ke-4. Ya kita taruhlah di sini adalah yang paling duluan, ini yang paling terakhir ya teman-teman. Nah berarti dia ada di posisi yang keempat nih, si B ini. B ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitulah. Si B berada di posisi yang keempat, kemudian kita cari yang ada hubungannya dengan B. Nah, pernyataan yang ini, B selalu berangkat lebih dulu dari C. Nah, sebelum si C, si B dulu yang berangkat. Nah, di sini teman-teman sudah bisa nih menentukan jawabannya, yaitu yang C yang terakhir. Tapi bila teman-teman memang ingin meyakinkan kembali, silakan. Misal, nih pernyataan yang kedua, D selalu berangkat lebih dulu dari A. Nah, karena di sini slotnya ada 2, nah kita coba tulis D itu di sini, D itu selalu berangkat lebih dulu dari A ya. Nah, kemudian si E selalu berangkat paling dulu atau paling akhir. Karena paling akhir sudah ditempati si C, maka si A akan berangkat maka si E akan berangkat paling awal. Nah, maka urutannya adalah seperti ini. Tapi untuk jawabannya tadi sudah kita temukan langsung, yaitu si C. Nah, soal selanjutnya, Ali dapat mengerjakan kerajinan 10 potong per jam, Basir 6 potong per jam. Berapa jam mereka dapat mengerjakan 128 potong bila mereka bekerja sama? Nah, si Ali ini teman-teman bisa mengerjakan 10 potong dalam 1 jam. Si Basir dapat menyelesaikan 6 potong. Nah, karena ini sama penyebutnya 1 jam 1 jam, ini berarti tinggal dijumlah ketika mereka bekerja sama. Jadi 16. Yang ditanyakan adalah berapa jam katanya. Saya tulis waktu ya. Jam 128 potong bila mereka bekerja sama, ya tinggal 128 dibagi 16. Oke. Nah, sekarang tinggal teman-teman jumlahkan. Misal saya perkecil dulu dengan kita coba bagi 8 ya. 128 dibagi 8 berapa nih? 8 kali 1 8, 12 jenak 8 4, 8 kali 6 berarti 16. 16 bagi 8 berarti 2. 16 per 2 berarti 8. Artinya 128 potong dapat dikerjakan selama 8 jam. C ya isinya teman-teman. Soal selanjutnya, suatu parkiran terdiri dari motor, mobil, dan sepeda. Perbandingan mobil dan motor adalah 5:2, sedangkan perbandingan motor dan sepeda adalah 1:7. Bila terdapat 10 mobil, berapakah motor dan sepeda yang terparkir di sana? Sebelumnya saya sudah pernah memberikan trik cepat untuk soal perbandingan semacam ini. Langsung saja kita perlihatkan, ini adalah trik cepatnya. Adit sama dengan badit per bada dikali nada. Nah, di sini Adit yang ditanya itu adalah motor dan sepeda. Nah, berarti kita tinggal menentukan mana badit, mana bada, mana nada. Nah, untuk Adit yang pertama kita akan mencari motor nih. Nah, motor ya teman-teman. Motor itu, baditnya itu bagian yang ada atau bagian dari motor ini adalah 2. Ini karena perbandingan mobil dan motor ya. Motor 2, mobilnya berarti 5 ya. Berarti baditnya adalah 2. Nah, badanya yang adanya adalah yang mobil. Nah, kemudian nada, nilai yang ada ini adalah bagian dari bada. Jadi bada dan nada ini harus satu komponen.
Misal ini badanya 5 ya tentang mobil, berarti harus ada nada atau nilai tentang mobil. Dan nilai tentang mobil di sini sudah ada, yaitu 10. Nah, tinggal kita kali 10. 10 coret-coret, dapat 2, 2 kali 2, 4. Artinya motor, nadanya atau nilai yang ada untuk motor adalah 4. Nah, kalau perbandingannya adalah 2, maka nilainya adalah 4. Nah, ini sudah ada yang motor ya. Kemudian yang sepeda. Sepeda ini baditnya atau perbandingannya adalah dia 17. Sedangkan si motor dia adalah 1. Nah, kita masukkan dengan rumus yang sama, badit bagian yang ditanya, yaitu sepeda. Berarti 17. Nah, dibagi sekarang motor yang 1 ini, yang bada ini sudah ada kan nadanya tadi berapa? 4. Ini jadi nada nih. Jadi nada sekarang ya. Nah, jadi 17 per 1 karena bagian motor itu 1 dalam sepeda dikali 4. Nah, isinya adalah 4 kali 7, 28. 4 kali 1, 4 tambah 2, 68. Jadi sepeda 68, motor 4. Yang ditanyakan adalah jumlah keduanya. Jadi 68 tambah 4 sama dengan 72. Iya betul teman-teman. Hasilnya adalah D. Nah, sekian teman-teman untuk soal latihan pada kesempatan kali ini. Bila teman-teman ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Semoga teman-teman dimudahkan dan dilancarkan dalam soal tes nanti ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.